Bagi orang Indonesia, perilaku kaum Melayu Malaysia amat aneh dan mengherankan. Mereka suka menghina dan terkesan benci Indonesia. Mereka gemar sekali menyebut orang Indonesia miskin. Tapi Melayu Malaysia juga yang sering mengklaim budaya Indonesia. Banyak pula mahasiswa Malaysia yang belajar di Indonesia. Jadi, di satu sisi mereka terkesan suka menghina dan benci, tapi di sisi lain mereka juga suka teriak serumpan-serumpun atau suka budaya Indonesia. Keanehan mereka yang lain adalah kaum Melayu memasukkan seluruh wilayah Indonesia sebagai alam Melayu. Mereka suka sekali membahas budaya Indonesia dari perspektif mereka, dari sudut pandang Melayu Malaysia. Tapi giliran orang Indonesia membahas Malaysia, dari perspektif Indonesia, mereka kurang suka. Ini kan aneh. Dari perspektif Indonesia amat jelas, politik perkauman adalah primitif dan kuno. Adanya sultan-sultan yang kurang berguna pun juga primitif. Sikap benci tapi rindu tersebut muncul karena sebagian mereka pada dasarnya memiliki darah Indonesia. Nenek moyang mereka berasal dari suku-suku di Indonesia. Migrasi itu bahkan telah terjadi sejak ratusan tahun lalu. Nah, politik adu domba Inggris yang memisahkan kaum Cina dan India dengan kaum Melayu menyebabkan proses Melayunisasi di Malaya saat itu mudah terjadi. Suku apapun dari wilayah Nusantara yang datang ke Semenanjung, pada akhirnya akan bergabung dengan Melayu dan menjadi Melayu. Orang Jawa, Minang, Aceh, Batak, dan sebagainya semua jadi Melayu karena dihadapkan dengan kaum Cina dan India di Malaya. Orang Inggris pun menyebut orang Batak dan Jawa adalah Melayu. Jadinya mereka pun merasa jadi Melayu. Dan hal itu berlanjut dan dipertahankan, bahkan dilembagakan setelah Malaysia merdeka. Dengan kata lain, anak Jawa atau Batak di Malaysia tentu saja akan mengatakan dirinya Melayu. Sejak lahir merasa jadi Melayu. Itulah yang menyebabkan orang Malaysia memandang seluruh Nusantara adalah Melayu. Mereka memandang dari perspektif mereka, perspektif Melayu Malaysia. Apalagi, profesor mereka juga membuat dongeng alam Melayu. Jadi makin mantaplah ilusi orang Malaysia itu. Dan celakanya, mereka jarang diajarkan bahwa Indonesia memiliki cara pandang berbeda. Sebaliknya, mereka malah diajari dengan slogan serumpan-serumpun Melayu. Padahal, cara pandang Indonesia terhadap etnisitas berbeda. Anak Madura, Sunda, Papua, Bali, Toraja, sejak lahir mereka menjadi Indonesia, merasa jadi bangsa Indonesia, bukan kaum Melayu. Untuk memperjelas sejarah dan siapa sebenarnya orang Melayu Malaysia, marilah kita lihat hasil studi DNA beberapa tahun silam. Studi ini pada dasarnya meneliti 4 kelompok masyarakat di Malaysia, yakni Melayu Kelantan, Minang, Jawa, dan Bugis. Tentu saja, kalau di Malaysia semua disebut Melayu. Kaum Melayu Kelantan tampaknya sudah ada di Semenanjung jauh sebelum para pendatang lain dari Nusantara. Orang Minang datang ke Semenanjung sejak abad ke-14 atau zaman Majapahit. Kemungkinan untuk menghindari konflik. Adapun orang Jawa datang sekitar abad ke-15 dan migrasi besar-besaran juga terjadi pada tahun 1880 hingga tahun 1930. Jadi bersamaan dengan orang Jawa yang dikirim ke Suriname. Nah, suku Bugis datang bergelombang ke Semenanjung sejak zaman pra-Islam atau zaman Hindu-Buddha. Gelombang kedua berlangsung ketika terjadi proses Islamisasi di Goa. Saat itu banyak yang lari ke Semenanjung. Dan gelombang ketiga saat penjajahan Belanda. Selanjutnya kita lihat perbedaan DNA masing-masing kelompok etnis tersebut. Orang Kelantan merupakan contoh Melayu yang paling awal di Semenanjung. Tapi ketika itu orang India tampaknya sudah ada di sana. Sebab kerajaan Melayu Hindu kuno sudah lama ada, sejak sebelum Masehi. Nah, Melayu awal di Semenanjung ini memiliki gen India,
dan sedikit sekali mendapat gen dari kaum aborigin di Malaya. Dengan kata lain, gen Melayu Kelantan sedikit berbeda dengan orang Minang dari Indonesia. Gen orang Minang juga punya gen Dravida atau India tetapi lebih sedikit. Adapun gen Jawa sama dengan gen suku Jawa di Indonesia. Sedangkan gen orang Bugis dikatakan berkerabat dengan suku Toraja. Ada catatan menarik juga mengenai gen orang Jawa, terutama jika dibandingkan dengan etnis lain di Malaysia. Gen orang Jawa memiliki lebih banyak campuran dari kaum Tionghoa. Dan percampuran itu terjadi kemungkinan jauh sebelum pindah ke Malaysia. Itulah hasil temuan dari penelitian di Malaysia. Adanya gen India atau Dravida pada etnis Melayu Malaysia cukup menarik. Kaum Melayu Malaysia banyak yang kurang suka Jawa karena Jawa dianggap Hindu. Tapi yang menarik, pengaruh gen India pada kaum Melayu di Malaysia paling banyak. Jadi, walau peradaban Hindu amat hebat di Indonesia, ternyata pengaruh gen India jauh lebih kecil pada orang Jawa. Malah di kalangan kaum Melayu Malaysia, pengaruh gen India amat besar. Selanjutnya mari kita simak video reaksi berikut. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas kaum Melayu di Malaysia. Sebagian besar kaum Melayu di semenanjung Malaysia sebetulnya datang dari wilayah Indonesia. Kita tahu Presiden UMNO Zahid Hamidi adalah keturunan Jawa. Begitu pula Awang Sarian yang suka berhalusinasi. Di Malaysia, walaupun anak Jawa atau Batak, sejak lahir pun mereka sudah merasa jadi Melayu. Tapi di Indonesia, bocah Sunda atau Batak merasa jadi orang Indonesia, bukan Melayu. Itu bedanya. Nah, berikut ini kita simak pandangan keturunan Bugis dan Minang di Malaysia. Mereka tentu merasa jadi Melayu. Martabat bahasa Melayu juga satu perkara. Saya tahu Datuk Seri Rais banyak memperjuangkan soal untuk memertabatkan bahasa Melayu. Polemik bagaimana bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan bahasa lain. Kita mertabatkan bahasa Melayu, tetapi kita tidak menghalang, malah kita menggalak penguasaan bahasa kedua, bahasa ketiga. Sebab kita nak orang Melayu dan bangsa Malaysia kita ini jati dirinya kokoh. Generasi yang sebut Gualu patut tidak ada lagi di kalangan kita. Mesti bertutur sekurang-kurangnya dalam bahasa kebangsaan dengan baik. Tidaklah setinggi mungkin dengan banding dengan Datuk Rais, dengan madah Minangnya dan sebagainya. Tapi janganlah cakap macam Gualu lagi. Itu generasi dah lepas. Generasi baru ya. Generasi baru mestilah bertutur. Tak kiralah Cina, India ke, Ulu ke, Kelabit ke, cakaplah dengan baik bahasa kebangsaan kita. Ini kita perlu perjuangkan. Kalau dia masuk dalam aliran sekolah Cina, India pun, dia mesti cakap bahasa Melayu dengan baik, bahasa kebangsaan. Utamakan penggunaan bahasa Melayu dan serlahkan budaya Melayu seperti yang dituntut oleh Perkara 160 Perlembagaan Persekutuan atau kita akan hilang bangsa, identiti dan bahasa kita sendiri. Itu pesanan Penasihat Sosio Budaya Kerajaan Malaysia Tan Sri Rais Yatim dalam ucap tama semasa merasmikan persidangan antarabangsa pengajian alam Melayu di London. Laporannya bersama Zahra Othman di London. Dalam ucap tama yang bertajuk Cabaran Pengajian Dunia Melayu dan Tamadun Islam, Tan Sri Rais berkata pusat-pusat bahasa Melayu dilihat lebih bersemarak di luar negara seperti Hamburg, Korea dan juga di China. Pengajian Dunia Melayu di tanah air bagaimanapun dilihat agak kurang menyerlah dan ia satu petanda tidak baik. Nah, sekarang amat mustahak bagi pengkaji kita menumpukan kepada kemelayuan itu dalam konteks Nusantara. Sebab itu pengajian ini sendiri
dipakari hendaknya oleh anak bangsa sendiri dengan menimba beberapa ilham dan cucuran daripada pengalaman British yang menjadi penjajah di Tanah Melayu dan Belanda di Indonesia dahulu. Kita perlu misalnya menggembling tentang kaedah paralelisme dalam kehidupan dan bagaimana Inggeris untuk dijadikan sebagai bahasa ilmu, tetapi bahasa Melayu juga mesti mendahului Inggeris dalam pencapaian ini. Jika tidak, ia akan menukar warna kehidupan dan juga bangsa Melayu itu sendiri ke tahap yang tidak dapat lagi memenuhi tuntutan-tuntutan perlembagaan. Pengajian Melayu sekarang lebih semarak di seberang laut. Tetapi pengajian dunia Melayu sendiri di tanah air sudah menjurus seperti tali gasing. Ini petanda tidak baik dan kita mesti terima. Alhamdulillah saya telah mengemukakan hal ini kepada dua-dua menteri pelajaran kita dan juga kepada Perdana Menteri agar diutamakan pengajian ini kembali dan diserlahkan balik budaya Melayu seperti yang dituntut di bawah Perkara 160 Perlembagaan Persekutuan. Persidangan 2 hari yang bermula semalam itu, anjuran bersama Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, School of Oriental and African Studies dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Persidangan yang melibatkan pembentang dari negara-negara seperti Indonesia, Brunei Darussalam, Britain, Perancis dan Korea berhasrat untuk memertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar alam Melayu di persada antarabangsa. Begitulah guys contoh orang Bugis dan Minang di Malaysia. Itulah yang menyebabkan mereka selalu merasa serumpan-serumpun Melayu. Padahal mereka dengan mudah mengatakan sebagai orang Bugis atau Minang keturunan dari Indonesia. Tidak perlu serumpan-serumpun Melayu karena bikin bingung orang Indonesia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.